Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan hasil pengembangan aplikasi kami yang berjudul Aplikasi Konsultasi Online Universitas Lampung. Nah, aplikasi ini dirancang sebagai solusi untuk memudahkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam melakukan konsultasi secara berani, baik konsultasi akademik, administrasi, maupun bimbingan lainnya. Nah, dengan memanfaatkan teknologi digital, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi waktu, dan memperlancar komunikasi di lingkungan Universitas Lampung. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, nama saya Anindya Putri dengan NPM 2413025002 dan teman saya Jauza Hanifa dan NPM 2413025004 dan teman saya. Dan saya Roni Andika Syahputra dengan NPM 2413025054. Lanjut ke pembahasannya, yaitu yang pertama deskripsi aplikasi dan target pengguna. Nah, sebelumnya nama aplikasi kita yaitu Sehatkuy. Nah, aplikasi Sehatkuy merupakan aplikasi mobile berbasis layanan kesehatan dari sistem pelayanan di Klinik Universitas Lampung. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan sivitas akademika, yaitu mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di sekitar kampus dalam mengakses layanan kesehatan secara praktis dan efisien. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah yang pertama, memberikan kemudahan dalam pemesanan obat dan konsultasi pasien secara online. Yang kedua, menyediakan informasi lengkap terkait nama obat, harga obat, jadwal dokter, jenis layanan, dan artikel kesehatan. Yang ketiga, menyediakan fitur konsultasi kesehatan ringan, chat sebagai langkah awal penanganan keluhan kesehatan, dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran pengguna terhadap kesehatan melalui artikel kesehatan. Nah, aplikasi ini sendiri menargetkan yaitu mahasiswa Universitas Lampung yang membutuhkan akses kesehatan cepat dan fleksibel, dosen dan staf kampus yang menginginkan layanan terjadwal tanpa mengganggu aktivitas kerja. Dengan antarmuka yang ramah, pengguna dan navigasi yang sederhana, Sehatkuy bertujuan menjadi jembatan antara klinik dan pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan terpercaya. Yang selanjutnya itu para pengguna. Yang pertama, kebutuhan dan harapan pengguna. Yang pertama, melihat jadwal layanan dokter di Unila secara online, melakukan pendaftaran pemeriksaan kesehatan secara online, re-registration agar tidak perlu antri, mengetahui layanan yang tersedia seperti dokter umum, gigi, vaksinasi, dan konsultasi psikologi, melakukan pembayaran digital melalui QR atau internet untuk menghindari penggunaan mengajukan pertanyaan atau permintaan konsultasi kepada petugas klinik, melihat status penggunaan obat secara real time, mengakses riwayat kunjungan, pemesanan obat dan hasil pemeriksaan sebelumnya, mengelola profil kesehatan pribadi seperti alergi, golongan darah, dan riwayat penyakit, menginginkan aplikasi yang ramah pengguna, cepat diakses dan berguna bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi saat ini. Tantangannya sendiri yang pertama ada tidak mengetahui jadwal dokter, antrian panjang yang menyita waktu terutama saat kurangnya informasi jelas tentang jenis layanan atau ruang pemeriksaan, metode pembayaran terbatas atau hanya bisa dibayar dengan tunai, tidak bisa mengecek antrian secara real time, harus menunggu tanpa antri. Selanjutnya adalah ekspektasi terhadap aplikasi. Pertama, memberikan akses cepat ke informasi layanan kesehatan kampus, mendukung efisiensi dan kenyamanan mahasiswa dalam mendapatkan layanan kesehatan, fitur konsultasi online yang membantu mengatur waktu dengan lebih baik,
informasi yang transparan dan akurat mengenai layanan, jadwal dan biaya, notifikasi penting yang relevan dan tidak mengganggu. Aplikasi tetap ringan, user friendly dan berjalan lancar di HP spesifikasi yang rendah. Aplikasi terus dikembangkan berdasarkan masukan pengguna. Nah, selanjutnya yaitu analisis kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil observasi dan pengisian kuesioner oleh calon pengguna, ditemukan bahwa mahasiswa dan dosen Universitas Lampung memiliki kebutuhan utama terhadap platform konsultasi yang mudah diakses, respon cepat, dan terintegrasi dengan sistem akademik. Beberapa poin penting hasil analisis kebutuhan adalah: yang pertama, kemudahan penggunaan atau user friendly. Yang kedua adalah notifikasi pengingat. Fitur pengingat, jadwal konsultasi, dan notifikasi saat dosen memberikan tanggapan sangat dibutuhkan agar pengguna tidak melewatkan sesi. Yang ketiga, aksesibilitas waktu dan tempat, privasi dan keamanan data, kelengkapan fitur. Diperlukan fitur seperti unggah dokumen, catatan hasil konsultasi, dan histori percakapan untuk mendukung kelancaran komunikasi, integrasi dengan sistem akademik. Banyak pengguna menyarankan agar aplikasi bisa terhubung langsung dengan sistem atau portal mahasiswa untuk mempermudah validasi data. Nah, dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi konsultasi online harus dirancang secara responsif, efisien, dan aman, serta mampu memfasilitasi interaksi antara mahasiswa dan dosen secara efektif saat konsultasi. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penjelasan interaksi dan navigasi. Nah, pada halaman pertama itu adalah halaman login. Nah, jadi pengguna diminta untuk membuat akun dengan cara mengisi email dan password atau bisa langsung menggunakan akun Google. Nah, lalu yang kedua adalah halaman dashboard pengguna. Nah, jadi di halaman ini pengguna itu dapat memilih menu yang telah disediakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Itu pengguna bisa memilih obat-obatan, konsultasi, atau artikel kesehatan. Dan jika pengguna ingin membeli obat-obatan, maka hanya perlu mencet tombol obat-obatan. Nah, lalu ini adalah halaman dari menu obat-obatan tadi. Itu pengguna bisa mencari obat-obatnya, bisa juga langsung mencari di search bar sini. Nah, jika sudah, pengguna bisa menambahkan, lalu akan masuk otomatis ke keranjang. Nah, jika sudah masuk ke keranjang, pengguna hanya pencet tombol keranjang untuk meng-check out. Nah, ini adalah menu check out-nya. Nah, di menu check out ini, pengguna bisa menambahkan seperti alamat dan metode pembayarannya, serta akan diinformasikan harga dan total dari harganya. Nah, jika pengguna sudah ingin memesan barangnya, pengguna bisa langsung mencet tombol pesan sekarang. Nah, selanjutnya akan memunculkan pesan checkout berhasil. Nah, setelah pengguna tadi menginput alamat serta metode pembayarannya, akan secara otomatis halamannya akan berubah menjadi status pengiriman seperti ini. Menampilkan alamat, estimasi pengiriman, metode pembayaran, dan harga barang serta total dari barangnya. Nah, selanjutnya jika pengguna sudah selesai atau produknya sudah sampai dan diterima pengguna bisa mencet tombol pesanan selesai. Lalu akan muncul pesan selesai seperti ini. Nah, menu selanjutnya adalah menu konsultasi. Nah, jadi di menu ini pengguna itu bisa mengonsultasi oleh dokter terkait spesialis yang tergantung juga. Nah, ini adalah hanya mencet sekarang. Nah, lalu akan tampilannya akan seperti ini. Bisa memanggil, video call, voice note, dan mengirim gambar dan lain-lain. Selanjutnya adalah artikel kesehatan. Nah, itu pengguna bisa membaca artikel sesuai dengan yang ingin dibaca oleh pengguna. Bisa memfilter kategorinya atau bisa juga langsung mencari artikelnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya itu adalah menu halaman profil. Nah, di sini pengguna itu bisa mengedit profil, transaksi, bantuan, dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian ada rencana evaluasi usability. Yang pertama ada tujuan evaluasi, yaitu menilai kemudahan pengguna, efektivitas,
efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Kemudian ada metode evaluasi, kita menggunakan user testing, yaitu pengujian langsung pada pengguna. Kemudian untuk peserta uji, ada 15 orang dari target pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik atau staf kampus. Kemudian untuk uji kinerja fitur, ada fitur login ke aplikasi, melihat jadwal dokter, memesan obat dan check out, kemudian membaca artikel dan konsultasi dengan dokter melalui via chat maupun video call. Kemudian alat ukur evaluasi, kita menggunakan observasi langsung dan kuesioner. Untuk indikator usability, tugas telah diselesaikan lebih dari sama dengan 90%, kemudian kuesioner lebih dari sama dengan 78%, dan pengguna merasa mudah, cepat, dan nyaman untuk menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya ada penutup dan refleksi desain. Melalui proyek perancangan antarmuka aplikasi konsultasi online Universitas Lampung ini, kami belajar pentingnya untuk memahami kebutuhan pengguna secara mendalam untuk menghasilkan solusi yang relevan, efisiensi, dan mudah digunakan. Proses desain yang kami lakukan mulai dari riset pengguna, pembuatan persona, sehingga evaluasi usability menunjukkan bahwa desain bukan hanya soal estetika, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan pengalaman yang intuitif dan bermanfaat bagi pengguna. Meskipun desain awal telah mencakup fitur utama yang dibutuhkan Civitas Akademika, refleksi kami menunjukkan bahwa perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan, terutama dalam hal kecepatan akses, penyederhanaan navigasi, dan tampilan visual yang lebih adaptif di berbagai perangkat. Dengan masukan dari pengguna dan hasil evaluasi usability, kami menyadari bahwa proses iterasi sangat penting agar aplikasi ini benar-benar dan mampu menjadi solusi kesehatan digital yang dapat diandalkan. Kemudian saya kembalikan ke moderator.